Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kembali lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Selasa di tanggal 14 Maret di tahun 2023. Dan karena itu, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, kita melakukan semua kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Dan karena itu, marilah kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, kami hendak lagi akan belajar firman-Mu. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, bimbing kami, perlengkapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, berikan hikmat bagi kami, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan di saat ini, memberikan motivasi dalam perjalanan kehidupan kami, dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Ya Tuhan Allah, bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapamu menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di saat ini adalah taat dan setia pada Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mendengar akan perselisihan mereka, memberi nasihat bahwa yang terbesar justru adalah seseorang yang menjadi pelayan. Pengajaran Yesus tentang pemimpin yang melayani bukanlah hanya sekedar lewat ucapan saja, namun dengan sempurna diteladankan oleh diri Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Bahwa Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pola kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus memperlihatkan bahwa yang terendah dalam pandangan dunia justru menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Orang yang bertahan dan menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, ada janji yang akan diberikan sebagaimana yang tercantum dalam ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini berarti bahwa orang-orang yang setia, orang yang taat akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus.
Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kendati dikatakan bahwa orang yang setia, orang yang taat mengikut Yesus Kristus ada upahnya. Namun janganlah kita fokus terhadap upah sehingga kita melupakan pokok yang mendasar, yaitu menjadi murid Yesus Kristus yang taat, yang setia, yang rela memikul salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus Kristus bukan untuk upah semata. Ayatnya yang ke-29, Yesus Kristus memiliki hak menentukan akan posisi dalam kerajaan sorga bagi kita. Tidak ada seorang pengikut yang memiliki hak untuk menuntut upah apa yang akan diperolehnya. Jadi saudaraku, fokus saja pada tugas, pada panggilan dan kehendak Tuhan, karena Tuhan Allah tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita, orang-orang yang terus bersandar, yang terus bergantung, berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di saat ini hendak mau mengajarkan kepada kita sebagai keluarga Kristen bahwa terkadang ketika kita telah melakukan pekerjaan, melakukan tugas, dan pun melakukan tanggung jawab yang terbaik, ada orang-orang yang tidak menghargainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lewat bacaan kita ini, kita semua dikuatkan bahwa sekalipun manusia tidak dapat menilai dengan benar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ada Tuhan Allah yang menilik dan menilai akan setiap apa yang kita lakukan, akan setiap apa yang kita kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan karena itu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, jangan kecewa, tetap lakukan yang terbaik, apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Dan karena itu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus akan menyempurnakan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu ketika ya Tuhan Engkau Allah yang terus membimbing, Engkau Allah yang terus memelihara, memberkati kehidupan kami. Kami ada di hari yang baru, hari pemberian Tuhan Allah, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, di hari ini kami datang kepada Engkau dalam ibadah bersama jemaat Tuhan, ibadah renungan harian keluarga. Kami semua boleh membaca, kami semua boleh merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melakukan semua kegiatan, aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami semua. Walaupun di tengah-tengah berbagai kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, ada tantangan, ada pergumulan yang harus kami hadapi, tetapi ya Tuhan kami yakin ketika kami mampu bekerja dalam ketulusan hati, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan, kami yakin ya Tuhan, kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Kami mampu keluar dari berbagai tantangan, pergumulan hidup yang ada menerpa kehidupan kami. Kami semua meneladani akan Engkau ya Tuhan Allah. Ketika Engkau Allah yang rela memberi hidup-Mu bagi kami manusia, Engkau yang menderita, Engkau yang menderita sengsara di kayu salib bagi kami manusia untuk menebus setiap salah, setiap dosa yang kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan karena itu di minggu-minggu sengsara ini kami terus diingatkan menghayati akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, akan kesengsaraan Tuhan Yesus bagi kami umat manusia, sehingga kami
boleh menikmati keselamatan yang kekal yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Diberkatilah kehidupan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 27, dari mereka yang masih bayi, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, bapak, oma opa yang lanjut usia. Engkau memberkati kehidupan mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan. Melalui itu semua berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Dan mereka terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan beri di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Anak-anak kami yang belum bersekolah maupun telah ada dalam dunia pendidikan, telah bekerja maupun sementara mencari pekerjaan, Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Harapan, kerinduan, keberhasilan, kesuksesan hidup akan selalu mereka nikmati, akan selalu mereka raih dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena mereka yakin dan mereka percaya ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan hidup mereka. Ya Bapa, Oma, Opa, lansia diberkati oleh Tuhan, kuat, sehat, sukacita, dan kegembiraan. Terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Engkau pula akan terus memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam tugas tanggung jawab iman, dalam tugas pelayanan ya Tuhan Allah. Walaupun kami harus memikul berbagai tanggung jawab, berbagai tantangan iman. Tetapi ya Tuhan, ketika kami bekerja dengan sungguh, ketika kami bekerja dengan setia dan taat kepada Tuhan dengan sukacita iman, maka kami yakin Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan karena itu, kiranya kami semua diberikan kemampuan, diberikan hikmat oleh Tuhan Allah dalam menjalankan semua tugas tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan bagi kami. Tim multimedia terus diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, sehat dan kuat selalu, akan selalu mereka nikmati dalam kehidupan. Ya Bapa, seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang hari ini, apa yang akan kami lakukan, kerjakan, kami hanya mau serahkan di dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan itu semua untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, di like, di komen, di share, dan kiranya firman ini memberkati, menyejukkan kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati.